Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Arianti dari SMA N6 Kabupaten Tangerang, kelas 11L. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme paham. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kolonialisme eksploitasi, 2. Kolonialisme penduduk, dan 3. Kolonialisme deportasi. Kolonialisme eksploitasi, penguasaan wilayah yang dikuras habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah. Sedangkan kolonialisme penduduk, upaya menyingkirkan penduduk daerah jajahannya sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Contohnya, benua Amerika yang dikolonisasi Inggris membuat suku asli Indian terdesak. Sedangkan kolonialisme deportasi, wilayah koloni yang dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara jajahannya. Contohnya, Australia yang merupakan koloni Inggris pernah dijadikan lokasi pembuangan para narapidana Inggris. Imperialisme berasal dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme paham, suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum peristiwa revolusi industri. Imperialisme kuno menggunakan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel sebagai tujuan menguasai suatu wilayah. Imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuannya tidak lagi sekedar 3G, tapi lebih pada upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Negara pelopornya yaitu Inggris. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Menurut bahasa Latin, koloni artinya pemukiman. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber dayanya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara kekuatan militiki yang kuat. Contohnya PH-nya seperti Spanyol, Belanda Organ, Inggris, Portugis. Imperialisme berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu dalam dunia sistem politik yang untuk dalam berkaitan kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. 1. Sistem ekonomi merkantilisme. 2. Renaissance dan humanisme. 3. Reformasi gereja. 4. Revolusi industri. 1. Sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme, sistem politik ekonomi yang menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan sesuatu bangsa oleh pemerintah. Tujuannya mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Merkantilisme berkembang di Eropa Barat sekitar abad. Prinsip negara penganut merkantilisme berusaha mendatangkan dan memiliki emas atau logam mulia sebanyak-banyaknya, meningkatkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk diekspor. Negara mengatur perekonomian yang diwujudkan dalam berbagai peraturan dan turut terlibat dalam berbagai kegiatan usaha perdagangannya. Negara mengawasi dan melibatkan diri pada kegiatan perekonomian nasional serta ada kecenderungan ke arah prinsip monopoli. Meningkatkan perdagangan luar negeri untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif sehingga memperoleh keuntungan besar. Meningkatkan industri yang menghasilkan barang jadi untuk diekspor ke luar negeri.
2. Renaissance dan humanisme. Renaissance yang artinya kelahiran kembali. Lahir kembali adalah kembali bangkitnya kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang biasa disebut kebudayaan klasik yang berlangsung selama 3 abad, lamanya 1300 sampai 1600 Masehi. Humanisme, pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Selain hasil seni budaya, karya-karya klasik yang merupakan buah pikir para filsuf terkenal Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai didalami para cendekiawan Romawi. Mereka menamakan dirinya kaum humanis. Dalam berkarya mereka berusaha membebaskan diri dari pengaruh gereja, bahkan dengan terang-terangan mencela berbagai peraturan gereja yang dinilai tidak wajar dan tidak masuk akal. Ciri karya-karya kaum humanis: individualis atau mengutamakan diri sendiri, sekularisme mendahulukan hal-hal yang bersifat duniawi, skeptisisme tidak mudah dipercaya tanpa bukti, materialisme mengutamakan kebendaan. Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme berusaha untuk meruntuhkan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Reformasi gereja suatu upaya untuk membalikkan ajaran agama Nasrani sebagaimana yang diatur dalam kitab suci Injil. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Dampak reformasi gereja pada bagi pengembangan agama Nasrani adalah agama Nasrani terpecah jadi dua, yaitu Katolik Roma dan Kristen Protestan. Latar belakang reformasi gereja adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa, korupsi yang dilakukan oleh uskup dan petinggi agama Kristen, adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus, sikap gereja lama yang cenderung otoriter. Reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther 1483 sampai 1548 yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis berisikan protes pengampunan dosa indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebutkan oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa merupakan awal mula gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapatkan reaksi yang keras dari pihak gereja. Pada tahun 1521, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther. Pengucilan Martin Luther tidak membuat gerakan reformasi gereja surut. Gerakan Martin Luther yang mendapatkan dukungan dari pemimpin Jerman mampu meruntuhkan kekuasaan Paus di wilayah Jerman. Untuk mengganti gereja lama, Martin Luther mendirikan gereja Lutheran yang menjadi gereja negara Jerman. Reformasi gereja juga berkembang di negara-negara Eropa lain. Menurut buku sejarah pemikiran reformasi 1997 karya Alistair McGrath, Jean Calvin, dan di Prancis 1509 sampai 1564, ajaran bernama pengikutnya berasal dari Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Selain itu muncul pula ajaran Anglikanisme dan yang dipimpin oleh Raja Henry Inggris. Gerakan Protestan yang muncul pada tahun 1930 di Eropa dilatar belakangi oleh desakan pengembalian ajaran agama sesuai Alkitab dan ajaran Kristen awal. Dampak reformasi gereja: terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. 4. Revolusi industri. Revolusi industri, perubahan secara besar-besaran dalam memproduksi barang yang sebelumnya dikerjakan dengan tenaga manusia, kemudian diganti dengan mesin-mesin modern.
Revolusi industri yang mula-mula timbul di Inggris kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya yang akhirnya ke seluruh dunia. Dampak revolusi industri. 1. Di bidang ekonomi, harga barang-barang kebutuhan menjadi lebih murah karena diproduksi dalam jumlah besar. Hubungan perdagangan antar negara semakin mudah dan lebih maju. 2. Di bidang politik, imperialisme dan kapitalisme modern merajalela. Daerah jajahan makin luas dan terjadinya peperangan di berbagai bidang budaya. Pengaruh revolusi dalam bidang budaya antara lain masuk dan berkembangnya budaya barat Eropa ke negara-negara Asia dan Afrika. Di bidang sosial, pengaruh dalam bidang sosial antara lain terjadinya perbudakan, diskriminasi ras, kerja paksa, dan pelapisan masyarakat, majikan dan buruh. 5. Kapitalisme. Pesatnya perkembangan industri mengakibatkan munculnya golongan ekonomi kuat yang memiliki modal. Kaum kapitalis, kaum bermodal kapitalisme menimbulkan persaingan di antara negara-negara industri maju untuk menguasai daerah-daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku. Sekian dari saya, Tiara Dwi Ariyanti. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.